Ibu langsung mencengkeram pinggang bapak sambil bertanya, "Pak, itu apa, Pak?" Bapak kaget dan seketika motornya oleng. Keranda terbang. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Di kesempatan kali ini saya tidak akan membacakan cerita, melainkan menceritakan kembali sebuah kisah yang dialami oleh kedua orang tua saya di tahun 1990. Tapi sebelumnya, marilah kita sejenak berdoa bagi keselamatan kita semua. Karena seperti kita tahu, awal tahun ini bangsa kita diuji dengan berbagai bencana. Dari mulai pandemi yang belum juga berakhir, jatuhnya Sriwijaya Air, banjir dan tanah longsor, gempa bumi dan gunung meletus. Dengan sama-sama berdoa, semoga kita semua diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan ini. Oke, saya akan mulai menceritakan pengalaman kedua orang tua saya. Sebuah kisah nyata yang saya beri judul Keranda Terbang. Saat kejadian itu, usia saya kira-kira 9 atau 10 tahun. Pada masa itu, bapak saya masih menjadi seorang petani dan ibu berjualan pakaian dengan sistem kredit ke dusun-dusun terpencil yang jauh dari jalan utama. Biasanya warga dusun-dusun terpencil enggan buat keluar dari dusun mereka karena jarak yang ditempuh lumayan jauh. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh ibu saya sebagai jalan rezeki. Ibu saya biasa menjadwalkan kunjungan ke dusun-dusun sesuai dengan urutan jarak tempuh. Misalnya, hari Senin ke dusun A yang paling dekat, lalu Selasa ke dusun B dan seterusnya. Untuk mencapai dusun-dusun tersebut, ibu saya harus melewati jalan tanah sepanjang kira-kira 3 km yang kiri kanannya masih semak belukar. Pada zaman itu ya. Kalau sekarang sih jalanan udah beraspal dan kiri kanannya udah dijadikan kebun singkong atau kebun karet. Untuk mencapai dusun-dusun tujuan itu, jalurnya adalah dari dusun kami ke dusun sebelah, lalu melewati jalanan semak belukar yang barusan saya sebutkan tadi, baru kemudian ke dusun-dusun tujuan. Awal-awal berdagang, ibu saya sendirian mengendarai sepeda. Kemudian karena usahanya makin maju, daerahnya juga makin luas, dan pelanggan makin banyak, akhirnya ibu saya diantar oleh bapak saya dengan sepeda motor. Biasanya mereka berangkat jam 9 pagi dan pulang menjelang maghrib. Kami yang waktu itu masih kecil-kecil dipaksa mandiri dengan mengurus rumah, memasak dan mengasuh adik-adik yang salah satunya masih balita. Berat memang buat kami. Orang tua kami nggak selalu pulang menjelang maghrib. Ada kalanya pulang selepas maghrib atau bahkan lewat isya. Biasanya sih terjadi kalau ada kendala di jalan, misalnya hujan. Ada satu kejadian yang mereka alami saat pulang selepas isya. Hari itu jadwal mereka ke dusun yang paling jauh. Biasanya kalau ke dusun tersebut, kedua orang tua saya berangkat lebih pagi supaya pulangnya nggak kemalaman. Tapi malang tak dapat ditolak. Begitu hampir mencapai jalanan semak belukar, turun hujan lebat disertai petir.
Akhirnya kedua orang tua kami berhenti di teras rumah penduduk. Sekian lama menunggu, hujan gak berhenti juga. Karena mereka kepikiran kami anak-anaknya di rumah, akhirnya diputuskan buat nekat menembus hujan dengan satu mantel lebar buat berdua, plus buat menutupi barang dagangan. Mantelnya model mantel kelelawar, bukan mantel baju seperti zaman sekarang ya. Saat mulai melintasi di jalanan semak belukar, berkali-kali motor bapak hampir jatuh karena jalanan licin. Kebetulan daerah situ jenis tanahnya yang berwarna merah, yang kalau kena air licinnya minta ampun. Biasanya tanah kayak gitu sangat subur buat pertanian. Untungnya kilat berkali-kali datang sehingga membantu bapak melihat ke depan. Karena kalau cuma ngandelin lampu motor gak cukup terang. Pas di tengah-tengah perjalanan itu, waktu kilat menyambar, pandangan ibu saya melihat ke depan. Sekitar 100 meter di depan, ada benda aneh yang melayang berbentuk setengah silinder dan berwarna hijau. Ibu langsung mencengkeram pinggang bapak sambil bertanya, "Pak, itu apa, Pak?" Bapak kaget dan seketika motornya oleng. "Keranda terbang," bisik bapak saya dengan suara gemetar. Dalam pikiran bapak waktu itu adalah, ternyata dunia mistis beneran ada. Bapak saya itu orang yang sangat skeptis dengan dunia metafisika. Kalau orang lain takut dengan dunia hantu-hantuan, bapak saya kebalikannya. Gak jarang beliau sengaja melewati daerah-daerah yang dianggap angker oleh masyarakat di waktu-waktu yang ditabukan. Misalnya maghrib atau tengah malam. Dan selama itu bapak saya merasa gak pernah melihat hantu atau semacamnya. Menurut bapak, hantu itu gak ada. Tapi malam itu keyakinan bapak sesaat runtuh. Keranda tersebut berjalan berlawanan arah dengan orang tua saya. Jadi cepat atau lambat mereka akan berpapasan dengan keranda tersebut. Kecuali mereka putar balik. Tapi saya yakin bapak saya gak akan ngelakuin itu. Semakin dekat dengan keranda terbang tersebut, semakin kencang tangan ibu saya mencengkeram pinggang bapak. Lalu kilat kembali menerangi tempat itu. Bagi ibu saya, itu pemandangan mengerikan ketika cahaya kilat menyentuh bagian atap keranda yang ternyata sudah dikalungi rangkaian bunga dari daun pandan dan beberapa bunga liar. Yang itu berarti di dalam keranda tersebut ada jenazah. Dan semakin dekat dengan keranda tersebut, semakin terlihat ada sekitar 6 orang yang sedang memikul keranda tersebut. Lalu bapak saya berkata, "Walah, ada orangnya toh, kirain hantu keranda terbang. Udah bu, gak usah takut, itu orang lagi mau makamin jenazah." Ibu pun lega dengan kalimat bapak. Begitu berpapasan, bapak membunyikan bel motor sambil membungkukkan punggungnya memberi isyarat permisi ke rombongan tersebut. Bapak merasa lega. Tapi tidak dengan ibu. Karena waktu berpapasan itu, ibu melihat ke arah 6 orang yang mengangkat jenazah tersebut. Dan tak ada satupun wajahnya yang kelihatan. Bukan bermuka rata, tapi wajahnya benar-benar gak terlihat sama sekali. Padahal di saat yang bersamaan ada kilat yang menyambar-nyambar yang menyebabkan tempat tersebut menjadi terang. Dan ke-6 orang tersebut semuanya sama, seperti manusia kembar 6, baik tingginya, besarnya, potongan rambutnya maupun gerakannya. Sementara bapak mulai santai dan mengajak ibu ngobrol. Tapi ibu malah melihat ke belakang.
ke bekas jalan yang rombongan tersebut barusan lewati. Dan di jalan tanah merah yang becek itu tidak ada satupun bekas tapak manusia, hanya bekas roda motor mereka. Sesampainya di rumah setelah makan, ibu kembali mengajak bapak membicarakan soal kejadian yang barusan mereka alami. Ibu menceritakan apa yang ibu lihat. Kata bapak, "Ibu ini jangan mau ditipu sama pikiran sendiri. Wong jelas-jelas itu orang kok." Tapi ibu masih tetap bersikeras dengan pikirannya bahwa ada yang ganjil dengan rombongan jenazah tersebut. Kami yang mendengarkan orang tua kami berdebat malah ketakutan sendiri dan membayangkan kejadian yang tidak kami lihat sendiri itu. Lalu kemudian kejadian itu terlupakan begitu saja. 3 tahun setelahnya, ibu berhenti berdagang karena usaha bapak yang beliau bangun di pasar semakin maju dan tidak ada waktu untuk mengantar ibu berkeliling. Dan ibu gak mau diantarkan selain sama bapak. Setelah dewasa ini, ada momen yang mengingatkan kami pada cerita itu. Dan ibu masih tetap dengan keyakinannya bahwa rombongan jenazah itu bukan manusia. Sementara bapak tetap mengatakan bahwa ibu hanya bermain dengan pikirannya sendiri. Lalu saya tanya ke bapak, hanya berdua saja. "Bapak yakin rombongan itu memang rombongan manusia?" Jawaban bapak cukup mengejutkan. Sambil melongok ke dalam, takut didengar sama ibu yang lagi di dapur, kata bapak, "Ya pakai logika aja toh. Pertama, mana ada hujan deres kayak gitu malam-malam orang nekat makamin jenazah. Terus yang kedua, yang namanya nganter jenazah itu kan biasanya ada keluarga yang ikut, minimal 1. Masa cuman rombongan yang ngangkut? Dan yang terakhir, jalan itu kan penghubung dusun sebelah sama dusun A. Rombongan jenazah itu jalan ke arah dusun A, berarti itu rombongan dari dusun sebelah. Lah kan tanah pemakaman dusun sebelah sama dengan dusun kita, pemakaman yang ada di pinggir jalan raya. Kalaupun mau dibawa ke dusun A, dusun itu kan dulu gak punya tanah pemakaman. Gak tahu ya kalau sekarang. Mereka itu kalau nguburin jenazah harus ke pemakaman yang ada di dusun C, karena lebih dekat ke sana daripada ke pemakaman sini." Saya coba mencerna kata-kata bapak. Lalu saya tanya lagi, "Terus kenapa bapak tetap bilang ke ibu kalau mereka itu manusia biasa?" Kata bapak, "Bapak cuma gak mau ibumu trauma dan jadi penakut." Itulah cerita kedua orang tua saya yang mereka alami di masa lalu. Dan memang cara didik bapak ke keluarga membuat beberapa dari kami, anak-anaknya, menjadi orang yang gak takut dengan dunia metafisika. Hanya beberapa orang ya. Sisanya sih namanya juga hidup di dusun yang lumayan jauh dari peradaban ya. Kalian bayangin sendirilah gimana seramnya. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan notifikasi, kasih tahu teman bila perlu. Dan yang paling penting, tetap jaga kesehatan dan banyak-banyak berdoa. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bagi kalian yang ingin membagikan cerita, baik itu berupa tulisan maupun rekaman suara, silakan DM kami di Instagram podcast Kopi Hitam.